Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrian Yusfi Safirta, dengan NIM 25051204 188. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis memori komputer dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, memori itu merupakan salah satu komponen penting dalam komputer yang sering kita gunakan setiap hari. Tetapi mungkin belum banyak yang benar-benar memahami bagaimana cara kerjanya. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, jenis, hingga perkembangan memori komputer. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi di sini tuh pengertian memori itu adalah perangkat keras atau bisa juga disebut hardware, itu berupa komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi secara sementara, atau juga bisa disebut juga dengan volatil maupun permanen. Itu juga bisa disebut dengan kata non volatil. Lalu untuk fungsi memori itu adalah menyimpan data dan instruksi program sementara yang sedang aktif digunakan atau diproses oleh CPU. Memori, terutama RAM, bertindak sebagai ruang kerja cepat yang memungkinkan prosesor mengakses informasi dengan cepat, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, lalu di sini ada klasifikasi memori. Memori internal atau primer yang diakses langsung oleh CPU itu ada RAM, ROM, dan cache, dan memori eksternal yaitu sekunder. Lalu untuk penyimpanan permanen itu ada HDD, SSD, dan flash disk. Di sini itu ada yang namanya itu memori nyata. Jadi contoh yang paling utama itu adalah RAM, HDD, sama cache. Lalu ada juga yang bernama memori virtual, yang contohnya itu contoh utamanya adalah page file .scs atau juga bisa disebut dengan Windows, lalu atau swap partition atau juga bisa disebut Linux atau Mac OS.
Lalu di sini itu ada hierarki memori. Hierarki memori itu apa? Nah, hierarki memori itu adalah struktur bertingkat dalam arsitektur komputer yang mengatur penyimpanan data berdasarkan kecepatan, kapasitas, lalu dan biaya. Lalu di sini ada yang namanya ROM. ROM itu atau juga bisa disebut dengan read only memory adalah jenis memori non volatile pada perangkat elektronik yang menyimpan data secara permanen, tidak hilang saat mati listrik, dan umumnya hanya dapat dibaca. Lalu ada juga ini namanya RAM. Untuk RAM sendiri itu adalah RAM itu bisa disebut juga dengan random access memory. Nah, RAM itu adalah tempat penyimpanan data sementara atau jangka pendek pada komputer, laptop, atau smartphone yang digunakan prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file secara cepat. Lalu di sini ada yang namanya DRAM. DRAM itu Dynamic Random Access Memory. Nah, DRAM itu apa? DRAM itu adalah jenis memori akses acak atau RAM volatil yang digunakan komputer, laptop, dan smartphone itu untuk menyimpan data sementara yang aktif digunakan. Lalu selain DRAM ada juga yang namanya SRAM. SRAM itu apa? Nah, SRAM itu Static Random Access Memory. Nah, yaitu adalah jenis memori semikonduktor cepat yang menggunakan rangkaian flip-flop untuk menyimpan data. Berbeda dengan DRAM yang membutuhkan penyegaran atau refresh yang berkala. Baik, lalu di sini itu ada perkembangan RAM. Perkembangan RAM atau Random Access Memory itu dimulai dari memori inti magnetik tahun 1947 hingga teknologi DDR5 saat ini yang berfokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas lebih besar, dan efisiensi daya. Revolusi utamanya meliput DRAM 1970, lalu SDRAM 1993, dan generasi DDR yang dimulai sejak 1999, meningkatkan performa sistem komputer secara konsisten. Jenis RAM lain. Nah, di sini tuh ada dua jenis RAM yang lain, yaitu namanya adalah LPDDR dan JDDR. Nah, LPDDR itu apa? LPDDR itu Low Power DDR, dan juga JDDR itu apa? Graphic DDR. Umumnya itu
merujuk pada standar RAM untuk komputasi, yaitu DDR SD RAM, yang ada juga itu DDR3, DDR4, DDR5 yang digunakan pada desktop atau laptop. Lalu ada SODIMM, yaitu RAM modulator laptop, dan jenis khusus seperti HBM, High Bandwidth Memory, untuk AI atau server. Baik, lalu di sini ada manajemen memori. Untuk manajemen memori di sini itu ada 3, yaitu yang pertama ada alokasi. Nah, fungsinya itu untuk pemberian ruang. Lalu ada dealokasi, itu untuk pembebasan ruang. Lalu itu ada swapping yang berfungsi itu untuk pemindahan proses dari disk atau untuk memaksimalkan kinerjanya tersebut. Baik, kesimpulannya adalah memori memiliki berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda-beda dan terus berkembang untuk meningkatkan kinerja sistem. Baik, apabila sekian dari saya. Apabila ada salah kata lalu maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.